Sorry agak telat nih guys, video tier list One Punch Man bulan ini. Di bannernya goyor-goyor UR ya, ingat ini di bannernya goyor-goyor UR. Jadi misalnya ada char yang naik, itu karena mekanisme goyor-goyor UR, core terbaru kita. Langsung saja, si gugup kita naik sikit, sekarang di base solid. Gero Genchup juga debuff minus attack-nya bagus sekarang, tapi hanya berlaku 2 round. Maka dari itu tidak keluar area A. Naik setidaknya ke A+. Suiryu juga, tapi dengan catatan ini kalian yang sudah punya. Karena yang bikin naik Suiryu ke sini itu pasif bintang 5-nya yang bisa kasih temen non-crit damage free. Soalnya yang bikin superior char kalian di core goyor-goyor itu, kalian antara punya specialized dodge atau punya non-crit damage free. Kalau nggak punya kedua itu, macam King UR, itu tetap nggak tebel cuy. Begitu kira-kira ya, mirip-mirip kayak core CE doang jatuhnya. MB punya non-crit damage free tinggi ya. Dulu aja sudah terbukti bisa bertengger lama, apalagi dibantu dengan core goyor-goyor. Yang udah mastery level 10, bintang 6, bisa dipakai lagi buat jadi tembok Cina. Jeng jeng 88k nih bos, senggol dong. Walau betul shatternya di buff dan berguna, tapi ingat si goyor-goyor sendiri bisa ngedisable follow up. Loh, terus dia nggak bisa follow up kenapa di sini? Karena pertarungannya lama dan kental, tebel. Char-char yang saat ini tebel bakalan di atas round 5. Maka dari itu debuff yang 30% attack-nya itu ngaruh banget ke MB UR V2 musuh yang saat ini ya DPS tertinggi. Begitu ya guys. Goketsu. Nah, bagi kalian yang belum paham goyor-goyor bisa cek video sebelumnya tentang core goyor-goyor. Unyielding jadi berharga asalkan di core goyor-goyor UR level 4 atau level 17. Maka dari itu Goketsu jadi naik. Nyamuk juga ya. Nyamuk kan biasanya kan kemarin kan karena true damage semua jadi bengek tuh nyamuk kebonnya. Sekarang karena true damage-nya ke diskon parah oleh non-crit damage free, alhasil orang-orang pada bereja di normal damage termasuk MB UR V2. Maka dari itu nyamuk kebon jadi berguna kembali. Plus dia di buff tipis. CE kita keluarkan ke sini ya. Jomplang padahal baru sepertiga pertahanan si goyor-goyornya. Oke. Si CK damage outputnya semua kecuali MB UR V2 itu turun dan CK termasuk, tapi mekanisme pertahanannya malah meningkat ya, termasuk DK juga. Jadi ya sama aja. Garo tetap penting ya. Dan ini Sonic, ini si MB-nya, dan ini si goyor-goyornya. MB itu jos asal core-nya goyor-goyor, maka dari itu gue taruh goyor-goyor lebih tinggi. Takutnya kalian skip goyor-goyor demi MB. Harus tetap ada goyor-goyornya dulu baru MB-nya superior. Kecuali ini PVB. Kalau Flare versus Boss beda lagi cerita. Kalau di konteksnya PVP harus di core goyor-goyor dulu. Oke, sekarang kita ke Keepsake tier list. Aplikasikan ke karakter yang kalian punya ya. Oke, si G4 naik sedikit keepsake-nya karena nambah non-crit damage free, ada buff non-crit damage free walau sedikit. Walau nyamuk dan Goketsu naik value unitnya, tapi keepsake-nya tidak ngaruh ke arah nyamuk kebon ataupun unyield-nya ya. Maka dari itu tetap sama. Dan ini dia 3 trio kuek-kuek saat ini di era goyor-goyor UR banner. Sekarang Awaken 2 nih, Awaken 2 pertimbangkan, wih si Atomic naik ya. Tapi Niche, kenapa? Karena minus attack permanennya si Atomic SSR Plus ini harus kena targetnya, jadi harus tahu positioningnya juga. Si
Phoenix Man Awaken 2 nya juga naik karena ngasih non crit damage free ke semua kan, walau kecil. Tetap butuh critical. Nah, beda 30% ke 40% minus attack-nya yang nggak harus ngapa-ngapain. Itu tetap worth it lah kasarnya ya. Apalagi buat kalian yang kemarin ada yang ngambil full set Atomic katanya. Itu kemarin wah berguna nih buat diselipin nih. Lumayan nih mejeng doang nih si Atomic ya. Atomic Exam. Iya, 2 benteng Takeshi ini si Goketsu udah nyamuk. Awaken 2 nya juga naik kembali. Wow, nggak disangka. Ini gue demen nih, harusnya seperti ini dari kemarin-kemarin ya. Car-car lama tuh kepake lagi ya. Mantap jadinya. Melihatnya tuh asik. Buat yang kalian Goketsu Awaken 2 contohnya kan. Mantap ya. Si Garo-nya sangat sayang turun ya. Tapi tetap worth it lah. Apalagi goyor-goyor juga kan misah ya. Cuman bagaimanapun kalau dibandingkan sama kayak contohnya Sonic, tetap jauh Sonic kemana-mana yang lebih perlu Awaken 2-nya. Si MB juga sebenarnya MB ini lumayan signifikan juga Awaken 2-nya, tapi kunci utama pada nge-Awaken 2 kan si MB ini biar bintang 5-nya cepet itu sih. Maka dari itu sebenarnya bukan dari value skill upgrade Awaken 2-nya, tapi tetap kita hargai itu, yaitu shard ekstra kalau kita ngejar Awaken 2 kan. Maka dari itu gue turunin tapi tidak signifikan. Untuk memperjelas misalnya kalian ngambil Sonic dan MB, Sonic yang diutamakan karena perlu skill update-nya itu. Skill Awaken 2-nya. Goyor-goyor Awaken 2-nya segini ya, lebih tinggi daripada Sonic sebenarnya kalau gue mau dipikir. Sebenarnya kalau secara value si goyor-goyor ini lebih tinggi sih. Gue lebih ngevote lah dibanding Sonic. Cuman si Sonic ini perlu banget Awaken 2-nya, skill dari Awaken 2-nya. Maka dari itu gue sih jajarkan Awaken 2 Sonic dan Awaken 2 goyor-goyor ya. Kalau memang terpaksa banget nih salah satu doang yang Awaken 2 dan kalian memutuskan ambil Sonic, ingat Sonic ini nggak harus ya. Tapi kalau kalian ambil Sonic, gue sih ngepotnya ke Sonic yang di Awaken 2. Begitu ya guys. Kalau kita zoom kecilin nih, set Awaken 3. Nah ini cara pertama yang gue rekomendasiin Awaken 3 dan tiernya SS atau di luar dari tier list box ini sendiri. Jeng. Wah, Mahadewa nih ya. Entitas tinggi ya. Entitas di luar segalanya nih coy. Kalau kalian Awaken 3 kan, goyor-goyor gue taruh di entitas luar seperti ini ya. Udah dimensi lain nih ya. Terlalu parah Awaken 3-nya. Ini pertama kali gue rekomendasiin Awaken 3 ya. Cuman hati-hati karena PT-nya cuma sampai 300. Maka dari itu antara super hoki atau kekurangan Awaken Stone-nya di comeback-nya nanti. Kayak gitu sih kira-kira ya. Soalnya ingat hanya 300 kali yang dikasih PT. Sekarang kita ke line up. Ini line up-nya sangat diharapkan punya Garo atau MB. Sangat diharapkan punya Garo atau MB karena dia ini core. Kalau misalnya ada Garo jadinya kayak gini. Kalau misalnya MB bisa begini, MB aja yang di depan lah ya. Dan yang sininya antara Genus karena si goyor-goyor ini nge-heal jadi bisa trigger attack up-nya. Attack up itu perlu kenapa? Karena damage diskon dari awaken-nya si MB ini kalau menang attack. Atau misalnya bagi kalian yang beruntung nih dapat si Genji server hyper lawas, bisa juga dengan ini. Toh unyielding berguna banget di core goyor-goyor kan, jadi ngepas. Kalau ini full limitednya gue kayaknya lebih setuju kayak begini ya. Udah nggak perlu lagi si Garo yang jalan duluan. Maka dari itu Sonicnya ke belakang, biarin si MB dan si goyor-goyor yang jalan duluan malah. Recommended di bangku cadangan. Si Kabuto juga oke kok di era saat ini. Kalau gue sih lebih ngevote Atomic. Misalnya kalian cuma ngambil nyamuk atau cuma ngambil Goketsu, sisa satunya Atomic juga oke sih buat nge-reduce attack-nya si MB. Lebih terjamin ketimbang ngandelin Sonic. Sesama Sultan aja bisa kalah speed kan kasarnya begitu. Kalau kalian kalah speed, buff yang ditawarkan Sonic sirna ya, bukan berkurang, sirna coy, hilang ya. Maka dari itu Atomic lebih fix jatuhnya. Si MB musuh udah pasti auto minus 30%, termasuk si goyor-goyornya. Sedangkan si Garo udah lupakan aja damage-nya, udah nggak penting lagi ya. Normal damage-nya juga nggak bisa crit karena dia tank.
True damage-nya udah geli-geli, udah fake damage ya. Damage KW bukan damage true lagi. Oke, kira-kira begitu guys tier list di bannernya Core Goyor-Goyor. Kalau ada yang mau tanyakan silakan, kalau ada yang saran monggo, dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios. Wah ini mantap ini ya core-nya. Core satunya juga oke. Core Awaken 2-nya lebih oke lagi, tapi nggak harus lah kasarnya. Core 3-nya juga justru lebih oke lagi, entitas di atas malah, di luar daripada kotak tier list itu sendiri. Wow. Ini sultan-sultan pada ngiler nih sultan-sultan nih.